Oke, halo semuanya. Sesuai permintaan dari beberapa teman-teman ya, kemarin ada yang minta di review knalpotnya. Ini gue tampilin deh, cuma dua sih. Satu sih yang minta di review, cuman yang satu lagi nanya-nanya knalpot gitu. Jadi udah nih gue bikinin videonya yang tentang knalpot yang gue pakai di si Jupe. Sebelumnya gue cerita dulu ya. Jadi knalpot ini sebenarnya gue nggak beli. Jadi knalpot ini tuh gue dikasih sama temen gue, dia anak Jupiter MX juga. Dia dulu anak YMCI dan sebelum pakai MX tuh dia pakai Satria FU dulu. Nah, knalpot ini itu dulunya itu dipakai di motor Satria. Dan speknya waktu itu dia tuh di pistonnya tuh 70 kalau nggak salah. Nah, dia custom knalpot yang buat piston 70 itu. Nah, ini juga buat info juga ya, maksudnya yang gue tahu biasanya tuh anak-anak yang udah main bore upan, mereka itu jarang beli knalpot jadi. Jadi umpamanya beli Proliner gitu, atau misalnya beli WRX gitu. Kalau WRX sih sebenarnya udah bagus sih, cuman kalau beli knalpot jadi kayak apa sih, Elmer, Leovins atau sejenisnya gitu ya, maksudnya knalpot yang emang udah keluar dari aftermarketnya gitu tuh jarang. Mereka biasanya custom knalpot supaya si spek mesinnya itu bisa sesuai sama knalpotnya gitu. Jadi nanti dia ngeluarin tenaganya itu bisa lebih optimal gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Nah, gue di sini juga pakai knalpot yang custom ini karena karakter dari mesin gue ini sebenarnya dia tuh lebih pendek gitu loh. Larinya tuh ibaratnya perpindahan giginya itu cepat. Jadi atasnya itu nggak ada tenaganya gitu. Nah, gue supaya minimalisir itu, jadi gue bikin atau gue pakai yang knalpotnya ini yang tipenya itu yang long, yang panjang nih, bisa dilihat nih ya. Ini juga knalpotnya udah lama sih, makanya ini udah kelihatan kayak baret-baret gitu, terus kayak udah banyak kerak-keraknya juga. Terus dia di sini pakai bentar. Nih, dia di sini tuh pakai paku ripet ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen bongkar sendiri nih, pengen ganti glass wall-nya gitu atau apa, itu kalian bisa pakai yang Tekiro sih, kalau setahu gue tuh yang bagus buat motong si paku ripetnya ini nih, pakainya yang Tekiro. Nah, di sini dia diameter depannya, aduh ini masih agak panas. Diameter depannya ini 50 sama headernya ini gue beli jadi. Itu gue juga nggak tahu sih mereknya apa. Waktu itu gue sebenarnya tuh header ini gue pakai buat knalpot yang SC Project yang short. Nah, itu waktu itu gue sekalian beli headernya gitu. Nah, gue waktu itu lagi kepengen knalpot tuh pendek gitu, nggak underbelly gitu ya, cuman tuh gue pengennya tuh yang pendek. Nah, waktu itu gue minta headernya itu kalau bisa yang paling pendek, akhirnya ketemu yang ini. Nah, kalau misalnya pakai SC Project itu si klem knalpotnya ini dia udah ada di ujung moncong dari si silencernya, dari pipanya. Dari tabungnya. Itu udah yang di ujung. Jadi kebayang ya, maksudnya umpamanya di sini udah silencernya, nah itu tuh dia tuh pendek gitu. Sedangkan kalau yang ini kan tipenya yang long, cuman headernya itu yang short gitu, yang pendek. Jadi nggak tahu sih ya bener apa enggak, mungkin kalian bisa komentar di kolom komen di bawah. Kalau misalnya headernya pendek terus silencernya panjang, itu tenaganya itu gua rasa seimbang gitu loh. Dari bawah sampai ke atasnya itu dia lebih seimbang. Kalau terus suaranya itu juga nggak yang silent banget gitu. Biasanya kan kalau knalpot yang long itu kan suaranya kan adem gitu kan. Meskipun karakter dari knalpot ini tuh suaranya itu adem gitu, adem banget deh pokoknya. Knalpot ini tuh enak gitu, maksudnya kalau misalnya masuk ke gang-gang tuh juga nggak yang, gua rasa sih ya, nggak terlalu berisik banget gitu, nggak kayak knalpot yang short gitu. Nah, terus ini tadinya itu
sambungan. Jadi di sini harusnya ada kayak, ini apa sih namanya nih, per gini nih yang buat nyambungin. Cuman karena waktu itu dirasa tuh kayak bocor, jadi ini masih ada bekasnya tuh. Dia ke mesin itu, pembuangan itu keluarnya di tengah gitu, banyak yang keluarnya di tengah, akhirnya dia kotor di sini, hitam. Nah ini gue matiin, gue las supaya dia padat ke belakang gitu. Nah kalau headernya ini, gue juga kemarin belum sempet tanya speknya ya, maksudnya ukurannya. Cuman setahu gue kalau header yang bagus itu dia ukurannya dari depan tuh 32, terus ke sininya ini 34, terus ke sininya ini 36 deh kalau nggak salah, 36 gitu, terus baru kesininya 50 gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau custom knalpot, sebenarnya sih di bengkel-bengkel yang biasa custom knalpot gitu mereka udah ngerti. Maksudnya nanti ditanyain gitu, umpamanya spek mesinnya gimana, bore up-nya berapa, terus nokennya segala macam, pokoknya ditanyain speknya. Nah nanti bakalan disesuaiin sama output yang dibutuhin gitu. Nanti kan pastinya kan harusnya udah portingan ya, supaya dia nggak ketahan gitu tenaganya. Nah kalau misalnya kalian pengen suaranya tuh nggak berisik nih, kalau knalpot racing kayak gini kan suaranya tetap berisik ya, meskipun yang long nih udah tergolong adem gitu. Tapi misalnya kalian kepengennya tuh yang bener-bener kayak knalpot standar, itu juga bisa. Caranya kalau misalnya di motor Jupiter MX itu silencernya tetap silencer yang knalpot standar, cuma nanti kataliser yang di dalamnya, terus saringan yang ada di depannya, yang di bagian sini nih, itu nanti dibuka. Terus yang di bagian sini nanti digedein. Nanti kan dia tetap suaranya kan keredam di sini gitu kan, keredam di silencernya. Tapi dia lobangnya itu udah gede, jadi pembuangan itu tetap lancar gitu. Nah di sini tuh ada saringan, itu gue juga sharing sama temen gue juga. Ini saringannya tuh nanti dibuka gitu loh. Jadi nanti yang dari mesin kan udah gede nih, udah banyak gitu kan pengeluarannya. Nah di saringannya itu nanti nggak ketahan karena nantinya itu dilepas gitu, dilebarin. Nah terus pas kesininya itu di sini juga kecil-kecil, jadi dia kayak ada 3 pipa gitu loh. Itu yang bikin suaranya itu adem. Nah itu nanti si pipa-pipanya ini tuh digedein gitu, supaya dia tetap keluarnya itu sama kayak yang di depan. Jadi nggak sepanjang knalpot ini tuh nggak ada yang nahan gitu. Nah itu kalian bisa, itu custom di bengkel knalpot gitu juga bisa. Nah kalau knalpot ini emang banyak yang bilang kalau knalpot ini tuh adem gitu suaranya, dan nggak suaranya menurut gue sih cukup enak sih. Maksudnya buat knalpot racing tuh dia nggak yang terlalu berisik, terus ademnya tuh juga nggak yang kalem banget gitu. Jadi masih bisa keluar gitu suaranya. Dan ini dia bisa nyesuaiin gitu sih sama karakter si mesinnya. Kalau misalnya kalian pengen beli jadi, gue saranin WRX sih, karena WRX udah kalau menurut gue udah teruji lah, itu banyak banget yang pakai juga. Dan beberapa testimoninya tuh katanya bisa ngeluarin tenaga dari motor gitu, bisa aja gitu WRX tuh. Nah jadi gini, knalpot yang gue pakai sebelumnya tuh gue pakainya yang rudal, jadi yang modelnya tuh kayak rudal gitu, karena kan gue dulu konsep motornya kan Street Fighter kan, jadi dia pakainya tuh yang rudal, dan itu suaranya tuh enak sih menurut gue. Cuman tuh karakter knalpotnya tuh panas, jadi klem-kleman kayak gini tuh bisa meleleh gitu. Nggak ngerti kenapa itu, padahal glass wallnya juga udah diganti. Ini juga kayaknya glass wallnya udah minta diganti sih, karena udah mulai agak sember gitu. Gitu kali ya, coba kita tes suaranya dulu aja. Oke sorry, ini ada kesalahan teknis nih, kita coba tes suaranya dulu aja ya. Suara idolnya.
mungkin segitu aja buat video kali ini ya. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.